Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malihatun Rizky Zuhria, Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan berbagi pengetahuan tentang biomekanika, biolistrik, biooptik, bioakustik, termofisika, dan fluida. Biomekanik adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Peran biomekanik dalam kegiatan sehari-hari. 1. Mengevaluasi pekerjaan, apakah berbahaya atau tidak. 2. Merancang kembali pekerjaan yang sudah diterapkan. 3. Biomekanika membantu memperkecil atau mencegah cedera yang diakibatkan oleh gerakan. 4. Biomekanika membantu menciptakan teknik-teknik baru dalam menampilkan suatu keterampilan yang menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi nilai dan analisa. Biomekanika mengatur bagaimana aktivitas kerja, ukuran beban, dan ukuran manusia yang dievaluasi, sedangkan kriteria keselamatan adalah berdasar pada beban tekan. Biolistrik adalah energi yang dimiliki oleh setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosine triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Kelistrikan dan kemagnetan yang timbul pada tubuh manusia. Yang pertama, sistem syaraf dan neutron. Yang kedua, konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Yang ketiga, kelistrikan syaraf. Yang keempat, perambatan potensial aksi. Yang kelima, kelistrikan pada sinapsis dan neuronal junction. Yang keenam, kelistrikan otot jantung. Yang terakhir, elektroda. Biooptik adalah kata biooptik yang tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup, sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik, ada klasifikasi optik geometri dan optika fisis. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Mata menjadi alat optik yang paling penting pada manusia atau makhluk hidup. Manfaat gelombang cahaya dalam sehari-hari. A. Digunakan sinar ultraviolet untuk menjaga kesehatan kulit, asalkan tidak terlalu panas. B. Digunakan oleh tumbuhan dari energi cahaya menjadi energi kimia dalam proses sintesis makanan. C. Digunakan untuk berfotosintesis tumbuhan atau sinar matahari. D. Digunakan juga untuk menjemur pakaian, sepatu, dan alat rumah tangga lainnya menggunakan cahaya matahari. E. Digunakan untuk alat-alat kecantikan seperti sinar UV untuk menghilangkan flek-flek di wajah, sel kulit, dan lain-lain. F. Digunakan untuk lampu dan alat-alat penerangan lainnya. G. Digunakan untuk kamera foto. Bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Sedangkan menurut istilah akustika berarti bagian fisis pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas,
zat cair atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini merupakan vibrasi atau getaran molekul-molekul dan saling beradu satu sama lain, namun demikian zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Jadi, bioakustik yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Penggunaan bioakustik dalam bidang kesehatan berkaitan dengan efek yang ditimbulkan gelombang ultrasonik dan sifat gelombang bunyi, maka gelombang ultrasonik dipergunakan sebagai diagnosis dan pengobatan. Contoh alat yang menggunakan gelombang ultrasonik, MRI, USG, dan berbagai prosedur radiologis misalnya sinar X, CT scan, dan sebagainya. Ultrasonik sebagai pelengkap diagnosis. Kristal piezoelektrik yang bertindak sebagai transedur mengirim gelombang ultrasonik mencapai pada dinding berlawanan. Kemudian gelombang bunyi dipantulkan dan diterima oleh transduser tersebut pula. Gambaran yang diperoleh CRT tergantung teknik yang dipergunakan. Ada 3 macam metode dalam memperoleh gambaran, yaitu S-scanning, B-scanning, M-scanning. Termofisika adalah ilmu pengetahuan yang mencakup semua cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menjelaskan sikap zat di bawah pengaruh kalor dan perubahan-perubahan yang menyertainya. Di dalamnya tercakup kalorimetri, termometri, perpindahan kalor, termodinamika, teori kinetik gas, dan fisika statistik. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi panas. A. BMR, jumlah energi yang digunakan tubuh untuk melakukan aktivitas utama seperti bernafas. B. Aktivitas otot, termasuk menggigil, meningkatkan metabolisme rat. C. Tiroksin output, meningkatkan output tiroksin akan meningkatkan metabolisme sel seluruh tubuh. D. Stimulus respon, norepinefrin, simpatis. Hormon ini dengan seketika meningkatkan metabolisme sel di beberapa jaringan tubuh. E. Fever, meningkatkan jumlah metabolisme tubuh. Mekanisme kehilangan panas. Yang pertama, radiasi adalah pemindahan panas dari permukaan objek tertentu ke permukaan objek yang lain tanpa adanya kontak antara kedua objek. Yang paling sering adalah dengan sinar inframerah. Yang kedua, konduksi adalah perpindahan panas ke objek lain melalui kontak langsung. Yang ketiga, evaporasi atau penguapan adalah perubahan dari cairan menjadi uap, seperti cairan tubuh dalam bentuk keringat menguap dari kulit. Yang keempat, konveksi adalah penyebaran panas oleh karena pergerakan udara dengan kepadatan yang tidak sama. Contoh, orang yang menggunakan kipas angin. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair dan gas karena kedua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat padat tidak digolongkan ke dalam fluida karena tidak bisa mengalir. Pengertian fluida secara umum adalah zat alir atau baik cairan maupun gas. Di bidang kesehatan dipelajari dalam sistem peredaran darah manusia. Zat cair meliputi air, darah, asam HSO4, air laut, dan sebagainya. Zat gas meliputi udara, oksigen, CO2, dan sebagainya. Zat cair dan gas tergolong dalam fluida, namun terdapat perbedaan antara kedua zat alir tersebut. Gerak fluida. Gerak fluida terbagi
menjadi dua, yaitu yang pertama, di dalam geraknya pada dasarnya dibedakan dalam dua macam, aliran laminar atau stasioner atau streamline dan aliran turbulen. Suatu aliran dikatakan laminar atau stasioner atau streamline bila setiap partikel yang melalui titik tertentu selalu mempunyai lintasan atau garis lurus yang tertentu pula. Yang kedua, kecepatan setiap partikel yang mempunyai titik tertentu selalu sama. Misalkan setiap partikel yang melalui K selalu mempunyai kecepatan Vk. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.